angkot 15 Ancol Mangga 2 Priuk. Duduk bersama almarhum. Saya ditanya, "Hai Nona, kamu nama siapa? Dan kamu orang apa? Kamu gereja di mana?" Kebetulan memang saya orang HKBP. Sebelum saya menikah ketemu bapak ini. Tapi bapak ini, almarhum ini bilang, "Ayo gereja kita." Saya bilang, "Iya Pak, nanti." Sampai berapa bulan kemudian saya belum dipanggil Tuhan datang ke sini. Bapak ini datang terus ke rumah saya. Saya bilang dalam hati saya, kok bapak ini rajin banget datang ke rumah saya. Hati saya belum terpanggil ke sini. Sering terus ketemu lagi bapak ini, saya di Metro Mini 41. Saya pulang ke Cyber ini. "Hai Nona, ayo datang ibadah tempat gereja kami." "Iya Pak, nanti saya datang. Kalau Tuhan sudah panggil saya untuk ibadah di sini." Tapi terus datang terus. Sehingga saya melihat bapak ini karena sudah datang terus hingga saya datang. Saya datang di sini, kok saya ibadah saya sendiri aja. Sama adik-adik Sarah sama Rini, sama Samuel. Saat itu Pak Yapet saya belum ketemu. Oh, tempat ibadah cuma kami berlima sama almarhum. Tapi hati saya tidak buka. Datang aja ke sini melangkah, walaupun kami hanya berlima. Saat itu kami hanya main gitar. Saya bilang, "Tuhan, saya dipanggil ke tempat ini ibadah, apakah seterusnya sampai saya tua, sampai saya menikah?" Tapi Tuhan sudah mengizinkan saya di sini sampai saya menikah ke Sumatera. Saya hatinya gimana ya? Saya mau kembali ke gereja HKBP, walaupun saya di Kalideres dulu tinggal habis menikah. Tapi tetap saya datang ke sini. Memang jemaat ini dulu kecil banget, gimana ya supaya sampai saya ketemu Bung John Ketarua. Kami ke pelayanan kebantenan dengan naik beca. Sehingga tempat ini sama almarhum kami pergi pelayanan kemana aja. Sebenarnya jemaat ini kalau saya hitung ada 500 kepala. Tapi saya tidak tahu kemana jemaat yang sudah diberkati Tuhan dari sini. Saya juga tidak tahu. Hanya saya bertahan dan terbentuk tahu gereja ini sampai sekarang. Sehingga anak-anak saya di sini juga. Walaupun hati saya ini, kau harus ke gereja HKBP. Dibilang, maaf bukan Tuhan yang membilang, tapi iblis lain menggoda iman saya. Tapi gimana ya saya bilang saat itu gereja masih kecil seperti ini, sampai banyak yang menyumbang. Ada yang menyumbang pasir, ada yang menyumbang semen. Terbentuk gereja ini seperti dulu masih lantai biasa, keramik biasa ya. Tapi Tuhan murah hati, bisa terbentuk hingga almarhum menghibahkan tempat ini jadi ibadah. Gereja yang resmi jadi GPI. Almarhum ini berjuang untuk mengurus surat-suratnya supaya gimana gereja ini bisa dapat surat-surat. Sampai saat ini saya memang sangat terharu memang buat almarhum. Saat itu memang meremehkan almarhum karena saya lihat, maaf kata, namanya orang Ambon, saya lihat orangnya hitam-hitam sama Sumatera. Saya takut saat itu duduk di sampingnya. Tapi opa ini selalu datang terus ke rumah saya. Itulah sedihnya memang waktu terbentuknya gereja ini. Bagaimana caranya ibadah ini bisa terbentuk? Tapi Tuhan kasih orang menyumbang-nyumbang untuk tempat ini. Sebenarnya almarhum Pak Hari, Pak Kambe sudah pergi dari tempat ini. Banyak pendeta yang sudah dipanggil Tuhan dari tempat ini. Mungkin saya tidak tahu karena saya sudah jemaat lama.
mana. Tuhan akan panggil saya tidak tahu. Dan suami saya juga sudah dipanggil bulan 10 yang lalu, berarti 5 bulan. Ibadah terus dari tempat ini. Sebenarnya gimana ya, saya bilang, aduh Tuhan, ada iblis yang menggoda saya, ingin melangkah dari gereja ini. Kadang saya kalau tidak datang ke gereja ini, itu tergoda oleh iman saya. Memang saya juga sering mengikuti gereja dari tempat kerjaan saya, sekolah TK, hanya sesekali untuk mengiman saya. Memang gereja ini yang membuat saya bersabar, membuat saya kuat di dalam keluarga saya dalam hidup untuk membimbing suami saya. Maaf kata yang begitu kasar buat saya. Saya kalau datang ke gereja ini meneteskan air mata, tanpa semua orang tahu yang ada di sekeliling saya. Saat itu saya sudah majelis berapa tahun kemudian. Saya tidak tahu berapa tahun waktu itu majelis. Tapi karena saya ada masalah dalam keluarga saya, akhirnya saya mundur. Saya mundur hingga sampai suami saya meninggal. Tapi saya kuat di sini saat itu. Tuhan, Kau kuatkan saya, Kau berikan saya kekuatan. Hanya masalah dalam hidup rumah tangga saya. Saya menangis saat itu di depan almarhum Pak Hari Tapia. Pak Hari Tapia minta saya untuk bercerita. Tapi saya ceritakan semua dengan meneteskan air mata. Pak Hari Tapia mendoakan saya. Saat itu di sini kami ada berapa orang? Pak Hari sama saat itu ada pelayanan saat itu di sini. Saat itu saya juga rajin saya datang konser di sini. Hanya berapa orang kami sama Pak almarhum Hari. Itulah perjalanan hidup saya di gereja ini hingga sampai sekarang ini saya bisa di tempat ini berdiri. Dan sebelum saya menyanyi, saya akan menyerahkan ini dulu. Ada proposal dan amplop saya ingin minta difoto dikirim ke pemberinya supaya ada tanda bukti kalau memang ini diberikan. Jangan ada nanti dari sana maaf kata itu uangnya. Ya.